Selamat Shalom. pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali lagi dalam minggu ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bagaimana kabarnya Pak Wilson? Baik, bola. Bagaimana semangatnya? Aduh, Bagaimana semangatnya? Pasti yang di rumah lagi loyo-loyo Pini. Masih ada yang belum mandi, masih ada yang belum sikat gigi. Sudah Mito Oh, semua sudah. bola. Sudah siap nih pasti di rumah iya. semua. Kita simpan dulu semua makanannya ya. Kita duduk yang tenang karena sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Yap. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anaknya siapa? Raja. Anaknya Tuhan, anaknya raja kita. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kembali kita akan pujian kita, aku anak raja, engkau anak raja. Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kembali kita angkat pujian kita. Kita dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Alat pujian kita kembali, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita jawab apa bola? Jawab ya. Ya, ya, ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Puji Tuhan. Aduh, kita masih dalam keadaan berdiri ya. Iya, masih harus tetap semangat untuk memuji Tuhan. Masih berdiri? Ayo, kita masih berdiri. Kita akan kembali memuji Tuhan. Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allah
semuanya tenang, kita masuk dalam doa votum. Mari kita tenang, kita akan berdoa. Allah Bapa dalam sorga, terima kasih Bapa untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bapa, hingga seminggu lamanya Tuhan telah menyertai anak-anak-Mu Bapa dalam belajar, dalam bermain selama di rumah. Ya Tuhan, saat ini kami datang kepadamu, kami akan mulai ibadah kami ya Tuhan, serta ibadah ini dari awal hingga selesainya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih semangat? Haleluya, kita masih semangat anak-anak yang di rumah. Kita akan kembali memuji Tuhan. Kita menyanyi Bila Roh Allah ada di dalamku. Seperti dot menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dot menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dot menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dot menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dot menari. Aduh, puji Tuhan. Saat ini saya bahagia sekali Bu Ola. Bahagia karena apa tuh Pak Yunus? Karena kita bisa bertemu lagi, kita bisa memuji Tuhan. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, jadi saya bahagia sekali. Iya, kalau saya bahagia karena masih diberi kesehatan sama Tuhan, masih bisa ibadah, meskipun saat ini masih dalam rumah, biarlah kita tetap memuji Tuhan, kita kembali mengangkat pujian, aku bahagia. Wih, ada lagunya aku bahagia? Ada, ayo semua berdiri, kita kembali memuji Tuhan, aku bahagia. Bahagia, bahagia, bahagia. Aku bahagia, bahagia. Karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Yur, buang ke laut. Yur, buang ke laut. Yur. Buang ke laut, yur, buang ke laut, yur. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, yur, buang ke laut, yur, buang ke laut, yur. Puji Tuhan. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman Gereja Kibait. Seperti yang saya sudah bilang kemarin, kalau kita mengikrarkan pengakuan iman, kita harus berdiri yang baik, yang tegap, dan kita akan bersama-sama mengikrarkannya. Betul Ibu Ola? Betul sekali. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus,
Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke sorga, adalah juru selamat, pengudus, tabib semawi, imam besar, dan raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Ya, semuanya silakan duduk kembali. Masih semangat? Saya masih semangat sekali Bu Ola, tapi pasti yang di rumah lebih semangat. Haleluya. Mari kita kembali memuji Tuhan. Kita menyanyikan Do Re Mi. Bersama-sama kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Paulus Pabeno. Semuanya duduk yang manis ya, semuanya diam dan Bapak Pendeta akan memimpin kita. Baik, anak-anakku sekalian, kita bersama-sama akan berdoa. Karena itu, mari lipat tangan, tutup mata, semua. Lalu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak kami persembahkan kepadamu. Engkau begitu baik bagi kami, menjaga dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih kami dapat menghampirimu dengan nyanyian-nyanyian kami, dengan ucapan syukur kami, dengan doa-doa kami kepadamu. Terima kasih atas pertolonganmu bagi kami 1 minggu yang sudah kami jalani. Tuhan memberkati dalam seluruh aktivitas. Waktu bermain Tuhan menjaga dan memeliharakan. Waktu belajar di rumah Tuhan menyertai sehingga semua dapat belajar dengan baik karena pertolongan Tuhan. Waktu bekerja dan membantu papa mama di rumah. Terima kasih Tuhan menolong sehingga semua kami bisa lakukan dengan baik. Terima kasih banyak Tuhan karena sampai hari ini kami semua sehat-sehat dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan. Kami memohon kepadamu, kiranya Engkau terus memberkati kami sehingga anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, mereka semua sehat, mereka semua semangat belajar
agar supaya mereka memperoleh pengetahuan yang baik. Mereka dapat mengerti apa yang diajarkan oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah. Terima kasih banyak, kami memohon kiranya Tuhan memberkati supaya anak-anak kami mereka setia kepada Tuhan Yesus. Mereka setia berdoa, mereka setia berbakti kepada Tuhan, dan mereka setia mendengarkan firman-Mu. Bahwa jika mereka semua setia, maka Tuhan Engkau akan mengasihi mereka. Engkau memberkati mereka dengan semua yang mereka butuhkan, sehingga mereka akan memperolehnya dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kami berdoa kepadamu, kiranya Engkau memberkati Bapa dan guru sekolah minggu yang menjadi pembimbing bagi mereka, mengarahkan mereka mengasihi Tuhan, mengarahkan mereka untuk mengenal Tuhan, dan mengajarkan kebenaran-kebenaran firman kepada anak-anak sekolah minggu. Kami doakan kiranya Tuhan berkati mereka dengan hikmat-Mu, dengan urapan-Mu Tuhan, sehingga Bapak dan Ibu guru sekolah minggu dapat menjadi guru yang baik, membimbing anak-anak-Mu mengasihi Tuhan, bertumbuh dalam iman dan pengenalannya akan Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk orang tua, papa dan mama yang menjaga dan memelihara, membesarkan di rumah. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan hati seorang ibu yang baik, bijaksana, hati seorang ayah yang baik dan bijaksana. Kiranya dapat membimbing anak-anak ini pada jalan-jalan Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, ketika anak-anak-Mu bermain di rumah, di kompleks mereka, kami mohon kiranya Tuhan berkati agar mereka menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang tidak nakal, yang saling mengasihi satu dengan yang lain, dengan teman-temannya. Kami berdoa kepadamu Tuhan, apabila ada di antara mereka yang sakit, kiranya Tuhan Yesus Engkau jamah dan Engkau sembuhkan, supaya mereka boleh sembuh, supaya mereka sehat kembali. Tuhan, jika ada yang malas untuk mendengarkan firman-Mu dan mengikuti siaran untuk sekolah minggu pada hari Minggu, kami berdoa kiranya Tuhan ingatkan supaya semua dapat mengikutinya berbakti dalam kebaktian sekolah minggu yang diadakan secara streaming. Tuhan kiranya menolong supaya anak-anak-Mu semua dapat mengikuti kegiatan itu, kebaktian itu dengan baik, untuk menyembah Tuhan, untuk memuji-muji Tuhan, dan untuk menaikkan doa-doa kepada Tuhan. Ya Bapa, ya Tuhan kami mohon kiranya Tuhan berkati Bapak dan Ibu guru di sekolah yang mengajar mereka, supaya dengan berkat-Mu, penyertaan-Mu, maka mereka mengajar dengan baik, supaya setiap anak-anak murid akan mengerti setiap pelajaran yang mereka terima di rumah masing-masing. Ya Tuhan, berkenanlah Tuhan memberkati kami menjalani masa pandemi COVID-19 ini. Semoga oleh pertolongan-Mu Engkau hentikan dan Engkau angkat virus ini, supaya kami bisa kembali bersekutu, berbakti bersama-sama di setiap sektor dan di gereja. Kami mohon Tuhan menolong sehingga anak-anak sekolah minggu kami semakin bertumbuh dalam imannya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Tuhan. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman Tuhan, dan anak-anak-Mu dapat mengerti firman-Mu itu dengan baik. Terima kasih urapan-Mu turun atas anak-anak-Mu yang siap mendengarkan firman-Mu hari ini. Terima kasih banyak ya Tuhan. Berkenanlah memberkati anak-anak sekolah minggu kami ini.
Tuhan Yesus, hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Semoga menjadi anak sekolah minggu yang patuh dan hormat kepada Tuhan, mengasihi orang tua dan semua orang bahkan teman-temannya. Dengarkan doa kami ini Tuhan. Hamba memohon pertolongan-Mu, perlindungan-Mu bagi anak-anak sekolah minggu kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilahkan kepada sektor Sermani untuk menyampaikan pujiannya. Ya, itulah tadi persembahan pujian dari teman-teman kita dari sektor Sermani. Yeay, sektor Sermani mantap. Ditunggu sektor-sektor yang lainnya, nah, terutama dari Pampang. Sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan oleh Ibu Guru Ingrid. Untuk itu kembali kita angkat pujian, Kubuka Alkitab. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi kita katakan buka Alkitab. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku,
berbuah, berbuah. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Semua lipat tangan, tutup matanya, dan kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pimpinan penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang ibadah kami pada hari ini. Sekarang Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan memberkati kami, berkati Bu Guru yang akan menceritakan firman-Mu maupun anak-anak-Mu yang akan mendengarkan, sehingga Tuhan firman-Mu dapat tersampaikan dengan baik dan anak-anak sekolah minggu boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan. Jam pemberitaan firman-Mu pada hari ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Apa kabar adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah? Puji Tuhan, Bu Guru senang sekali bisa ketemu kembali dengan adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Yang semuanya kalau Bu Guru lihat-lihat dari sini, semuanya cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Wah, sebelum Bu Guru cerita hari ini, Bu Guru mau tanya dulu, adakah yang masih ingat cerita firman Tuhan 2 minggu kemarin? Kayaknya ada yang bilang, aduh Bu Guru bagaimana mau Kak ingat pelajaran 2 minggu kemarin, sedangkan yang minggu kemarin saja saya sudah lupa. Tapi kalau Bu Guru dengar-dengar lagi kayaknya ada yang sudah benar. Benar ya, 2 minggu kemarin kita sudah belajar tentang hukum Taurat atau perintah Tuhan. Ada berapa lagi itu? 10, pintar sekali. Jadi minggu kemarin sama 2 minggu kemarin kita sudah diajar sama Pak Guru Juan dengan Bu Guru Herman tentang 10 hukum Taurat atau 10 perintah Tuhan. Nah, hari ini Bu Guru punya tema pelajaran yang baru untuk sama-sama kita pelajari. Bu Guru mau bertanya lagi nih. Ada yang tahu ini apa? Itu kayaknya Bu Guru, kayak saya pernah lihat tapi saya lupa namanya. Karena terlalu lama kita ibadah dari rumah, akhirnya enggak ditahu Apa namanya nih? Oh iya benar, ini yang biasa dipakai kasih masuk uang. Terus dikasih jalan sambil kita menyanyi, berilah yang baik, berilah yang baik. Ini namanya apa? Tangguh persembahan. Hari ini kita mau belajar tentang tema pelajaran baru yaitu persembahanku. Bisa diulang? Persembahanku. Mantul semuanya adik-adik sekolah minggu di rumah. Nah, sebelum itu kita mau buka dulu Alkitab. Kita akan belajar dari firman Tuhan dari Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Adik-adik sekolah minggu yang sudah pintar buka Alkitab, yang sudah bisa membaca, boleh disiapkan Alkitabnya dan kita akan sama-sama membaca. Untuk adik-adik sekolah minggu yang belum tahu membaca, boleh nanti dengar Bu Guru bacakan, oke? Sudah semua? Sudah semua pegang Alkitabnya? Kita baca sama-sama ya, kita baca mulai dari judul dulu, baru masuk ke bacaan, oke? 1, 2, 3. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Amin. Nah,
Hari ini adik-adik sekolah minggu kita mau belajar dari satu kisah yang terdapat dari Alkitab yang tadi kita sudah baca bersama-sama, yaitu dari kisah seorang janda miskin. Kalau mungkin bisa Bu Guru bawa ke dalam bentuk cerita singkat, mungkin waktu itu Tuhan Yesus itu sedang duduk-duduk ya di bait Allah bersama dengan murid-muridnya seperti biasa, dan Tuhan Yesus sedang mengamati setiap orang yang datang membawa persembahan. Waktu dulu orang-orang itu setiap mau datang bawa persembahan, mereka datang ke bait Allah ya. Dan di bait Allah itu disediakan peti persembahan. Mungkin kalau kita ya sekarang ya tangguh persembahan, biasa juga ada kotak persembahan, ya kan? Nah, di waktu itu banyak orang yang datang bawa persembahannya dan Tuhan mengamati mereka semua. Ada orang yang sengaja adik-adik sekolah minggu pakai pakaian yang bagus, berpenampilan menarik supaya saat ia datang membawa persembahannya, itu dia jadi pusat perhatian. Jadi Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang tersebut, mereka datang bawa persembahannya, mereka sengaja memperlihatkan tas isi persembahan mereka yang akan dimasukkan ke dalam peti persembahan tadi, supaya semua orang-orang melihat, wih, banyak uang persembahannya dia itu. Banyaknya dia kasih masuk tuh persembahan. Lalu muncullah orang yang lain lagi. Datang juga, nak mau dikalah. Datang, bawa persembahannya. Sengaja kasih angkat tinggi-tinggi tas persembahannya supaya dilihat sama orang-orang. Ini loh persembahan saya lebih banyak dari dia yang tadi. Sengaja waktu itu mungkin kalau ada uang koin-koin masuk ke dalam petinya bunyi-bunyi teng teng teng, kentara kalau banyak uangnya jatuh ke dalam peti. Nah, muncullah janda miskin tadi, dia juga ingin memberikan persembahannya, tapi berbeda dengan orang-orang sebelumnya. Kalau orang-orang sebelumnya itu mereka mau supaya mereka dilihati, janda miskin tadi tidak adik-adik. Dia datang, dia tunduk-tunduk, mungkin dia berusaha melihat sekelilingnya. Kalau orang sudah tidak ada yang memperhatikan peti tadi, baru dia mau maju bawa persembahannya. Dia maju, dia pegang uangnya dan dia kasih masuk di dalam peti persembahan tadi. Tadi dikatakan dalam pembacaan kita, berapa uang persembahannya si janda? Hanya 2 peser atau 1 duit. Berbeda dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya orang-orang memasukkan sampai tidak bisa dihitung, aduh banyak sekali. Kalau si janda ini hanya 2 adik-adik, hanya 2 peser. Tapi yang aneh dari ini bahwa malah justru Tuhan memuji si janda tadi. Apa dikatakan pada ayat ke-43? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Waduh, kok malah Tuhan Yesus bilang si janda ini yang paling banyak, sedangkan yang orang-orang sebelumnya datang malah sampai penuh tas uangnya, dia tumpah semua habis masuk ke dalam peti. Kita akan sama-sama belajar seperti apa sih persembahan sebenarnya yang Tuhan inginkan dari kita. Kita bisa belajar dari kisah si janda miskin ini. Sebelumnya Ibu Guru mau tanya, menurut adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, apa sih arti persembahan itu? Bu Guru dengar dari sini ada yang bilang, persembahan itu Bu Guru, uang yang saya kasih masuk kalau saya ibadah hari Minggu. Kalau misalnya saya sebelum pergi ke gereja, mama papaku bilang, ini Ingrid ambil kok ini uang, simpan nanti di gereja, kasih masuk dalam persembahan. Nah itu uang itu persembahan namanya Bu Guru. Ya bolehlah. Jadi adik-adik sekolah minggu, persembahan itu adalah segala sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan sebagai tanda terima kasih kita. Bu Guru ulang ya. Persembahan adalah segala sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan terima kasih kita. Segala sesuatu. Jadi bukan cuman uang,
Mungkin Bu Guru bisa bilang bentuk-bentuk persembahan itu ada 3 adik-adik. Yang pertama uang, seperti yang tadi ya. Yang kedua barang. Dan yang ketiga diri sendiri. Waduh Bu Guru, bagaimana caranya persembahkan diri sendiri? Masa iya badan saya bawa ke gereja, saya kasih masuk ke dalam kotak persembahan, atau saya kasih masuk dalam tangguh persembahan? Sama-sama kita akan belajar nanti, jadi semuanya harus tetap duduk tenang supaya dapat mendengarkan cerita dengan baik. Nah, persembahan juga itu dapat diartikan dengan mengembalikan berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita tentunya dalam kondisi yang terbaik. Nanti Bu Guru akan jelaskan terbaiknya ini dalam artian apa sih? Adik-adik sekolah minggu, hari ini Bu Guru mau ajar kita dalam memberikan persembahan, kita harus ingat 3 hal. Bu Guru ulang ya, dalam memberikan persembahan kita harus ingat 3 hal. Bu Guru singkat, jadi singkatan supaya adik-adik sekolah minggu dapat mengerti. Yaitu SUB. S-U-B. Sup apa Bu Guru? Sup ayam kah? Sup ini kah? Bukan ya? Jadi SUB. S-U-B. 3 hal yang harus kita ingat saat kita memberikan persembahan. Yang pertama, S. Sesuai kemampuan kita. Jadi ingat adik-adik sekolah minggu, saat kita memberikan persembahan kita, itu harus sesuai kemampuan kita. Jangan dipaksakan. Jangan sampai adik-adik sekolah minggu begini ya, datang ke gereja, terus saat waktunya untuk memberikan persembahan, adik-adik sekolah minggu sudah pegang persembahannya. Tapi karena lihat temannya di sebelah pegang uang warnanya beda, adik-adik sekolah minggu pegang uang warna abu-abu, artinya uang 2.000. Terus temannya di sebelah pegang uang warna ungu, artinya uang berapa itu? Uang 10.000. Nah, adik-adik sekolah minggu bilang dalam hatinya, ih banyaknya persembahannya temanku, saya cuma 2.000. Minggu depan saya mau tanya emakku, saya juga mau kasih masuk uang 10.000 persembahanku. Jangan ya, persembahan kita harus sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang mama papa sudah kasih ke kita untuk dibawa ke gereja sebagai persembahan, itu yang harus kita masukkan. Artinya itu berkat yang Tuhan sudah percayakan kepada kita untuk kita kembalikan kepada Tuhan sebagai bentuk persembahan kita. Jadi tidak ada unsur paksaan. Yang kedua, dalam memberikan persembahan kita harus ingat huruf kedua, huruf U. Tadi kan S-U-B, sub. Yang kedua U. U-nya adalah usaha sendiri. Harus sesuai atau harus dari usaha kita sendiri. Maksudnya bagaimana Bu Guru? Nah, mungkin ada adik-adik sekolah minggu yang bertanya, Bu Guru bagaimana kalau saya belum kerja? Masa iya saya harus kerja dulu baru saya bisa kasih persembahan? Uang dari mama dan papa itu juga bisa kita kasih masukan. Kita belum bekerja ceritanya, untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah kan belum bekerja, jadi tidak masalah ya kalau uang dari mama dan papa itu yang kita berikan masuk dalam persembahan kita. Tapi perlu diingat adik-adik bahwa kita tidak boleh pinjam uangnya teman hanya untuk memberikan persembahan. Bu Guru ulang ya, dalam memberikan persembahan kita tidak boleh meminjam uangnya teman. Pasti adik-adik sekolah minggu bilang, itu kan juga usaha Bu Guru. Bukan ya, tidak boleh ya. Jangan sampai Bu Guru kasih contoh. Saat adik-adik pergi ke gereja, jalan pergi ke gereja terus tiba-tiba lewat penjual es krim. Adik-adik capek ini jalan dari rumah pergi ke gereja, ngiler lihat es krimnya, adik-adik bilang, mau Kak dulu beli es krim deh sebelum pergi ke gereja deh. Lumayan haus Kak, nanti lagi capek Kak di gereja menyanyi, minum memang maes deh supaya enak leherku. Akhirnya pakai uang persembahannya beli es krim. Sampai di gereja, tiba waktunya untuk memberikan persembahan, sadar, waduh uangku tadi saya sudah pakai beli es krim, bagaimana Mini? Akhirnya kok temannya yang di sebelah, pinjam dulu uangmu mau Kak kasih masuk persembahan. Sudah aku pakai tadi uangku beli es krim. Tidak boleh ya, adik-adik sekolah minggu tidak boleh seperti itu.
Jadi apa yang sudah mama papa berikan kepada kita untuk dimasukkan persembahan itu disimpan baik-baik. Jangan dipakai belanja, ya. Dan yang ketiga, dalam memberikan persembahan apa yang kita perlu ingat? Kalau tadi Bu Guru sudah kasih SUB. S itu sesuai kemampuan kita. U, usaha sendiri. Dan yang terakhir, yang B yaitu benar. Benar. Yang ketiga adalah kita harus memberikan persembahan dengan cara yang benar. Maksudnya di sini adalah saat kita memberikan persembahan kita, apalagi itu dalam bentuk uang ya adik-adik, kita harus memberikan dengan cara yang benar. Kalau itu uang persembahan kita sudah dikasih, jangan kasihan lagi dikumal-kumal. Habis dikasih begini, simpan di kantong, sudah. Nanti kalau mau kasih masuk persembahan, kasih keluar dari kantongnya dalam bentuk tak kumal-kumal juga, baru dikasih masuk persembahan. Atau ada yang kasih masuk persembahannya itu uang robe. Sudah sedikit lagi sudah tak pisah angka 0 sama angkanya di depan. Jadi tidak tahu ini uang 10.000 atau uang 1.000. Jangan ya. Bu Guru mau kasih contoh. Misalnya nih adik-adik sekolah minggu dikasih sama mama papanya uang baru. Uang lato ceritanya, dikasih uang lato. Pasti adik-adik sekolah minggu berpikir, sayangnya ini uang kalau mau kak belanjai, uang cantik. Simpan di dompet deh, buat adik-adik sekolah minggu yang ada dompetnya pasti dia bilang, mau kak simpan di dompet deh, mau kak tabung. Ditabung uang-uang bagusnya, uang-uang latonya ditabung. Tapi kalau uang busuk yang dikasih sama papanya, biar bagaimana banyaknya pasti bilang, busuknya nih uang, mau belanjai saja deh. Malas kak juga lihat lama-lama. Toh juga kalau saya belanjai juga kan buat saya aja. Jadi biar deh simpan, pingin belanjai nih uang. Malas kak lihat kalau uang busuk lama-lama aku simpan. Nah adik-adik sekolah minggu saja kalau dikasih uang busuk pasti agak berat. Bagaimana Tuhan? Kita harus belajar memberikan persembahan kita dengan cara yang benar. Memberikan yang terbaik buat Tuhan. Lalu Bu Guru, bagaimana tadi kalau bentuk persembahan yang saya mau berikan kepada Tuhan itu dalam bentuk barang? Oke, dari perjanjian lama kita belajar dari bangsa Israel. Bangsa Israel dulu itu enggak selalunya juga kasih persembahan itu dalam bentuk uang loh. Mereka memberikan persembahan kepada Tuhan itu dalam bentuk, ada yang tahu? Sudah ada yang benar, dalam bentuk korban bakaran. Korban bakarannya itu seperti hewan. Mereka saat memberikan persembahan itu korban bakaran tadi, mereka tidak asal pilih hewan adik-adik. Mereka pasti pilih hewan terbaik. Misalnya hewan yang gemuk, yang banyak dagingnya, yang bersih, yang sehat. Pokoknya yang baik lah. Mereka tidak asal-asal pilih hewan yang sakit-sakitan, yang dibilang orang, mau mati kapan itu, makanya dipersembahkan. Tidak ya, orang-orang Israel selalu memilih hewan terbaik untuk dijadikan korban persembahan atau korban bakaran kepada Tuhan. Mereka tidak asal-asalan. Lalu Bu Guru, bagaimana Pale kalau persembahannya itu dalam bentuk diri sendiri? Kayak tadi Bu Guru dengar-dengar, masa iya kita datang bawa diri tak terus dikasih masuk dalam tangguh persembahan. Nah, mempersembahkan diri kita di sini artinya kita harus menjadi anak yang baik. Minggu lalu sama 2 minggu lalu kita sudah belajar tentang 10 hukum Taurat atau 10 perintah Tuhan. Dari ke-10 itu kita sudah diajar bagaimana caranya kita menjaga hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama. Banyak Bu Guru yakin adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah pasti sudah sangat paham, sudah ingat, bahkan sudah hafal ke-10 perintah tadi. Dengan menjadi anak yang baik, yaitu mengikuti 10 perintah Tuhan yang sudah diajarkan minggu lalu, kita dapat memberikan diri kita sebagai persembahan kepada Tuhan. Nah, dari kisah si janda miskin tadi, kita mau belajar bahwa sebenarnya Tuhan itu tidak melihat persembahan kita itu dari segi jumlah adik-adik.
Tuhan tidak memperhitungkan jumlah persembahan berapa banyak sih yang akan kau persembahkan kepada saya. Tidak ya, Tuhan lebih melihat kepada hati kita. Tuhan ingin lihat bagaimana adik-adik memberi, apakah dengan sukacita, apakah dengan terpaksa atau tidak ikhlas. Ya, jadi sesuai dengan firman Tuhan, tadi dia katakan saat orang-orang lain memberikan persembahan dalam jumlah banyak, itu sebenarnya mereka memang memberikan dalam jumlah banyak karena mereka berkelimpahan. Mereka tadi itu memberi banyak karena memang mereka punya banyak dibanding dengan si janda miskin tadi. Bayangkan, dia memberikan seluruh nafkahnya. Artinya saat dia memasukkan 2 koin tadi, 2 peser tadi, itu dia sudah kasih masuk semua uangnya. Coba, Bu Guru kalau Bu Guru bisa artikan 2 peser keping koin itu atau 1 duit itu sama dengan kurang lebih 3.000-an rupiah. Kalau kita jadikan ke rupiah, bayangkan uangnya si janda tadi itu cuma 3.000 rupiah, kasihan. Kalau sekarang mungkin dipakai bayar parkir habis nih. Atau dipakai beli ciki-ciki atau kali makan habis. Tapi si janda tadi dia memberikan semuanya. Dia pasrahkan semuanya, dia percaya bahwa saat dia memberikan dengan sukacita, saat dia memberikan kepada Tuhan yang terbaik, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik pula sebagai balasannya. Nah, adik-adik sekolah minggu, mari mulai dari sekarang kita harus membiasakan diri memberikan persembahan terbaik kita. Ingat 3 hal yang tadi Bu Guru sudah jelaskan di bagian pertama, yaitu SUB, S-U-B, yang harus kita ingat saat kita memberikan persembahan kita. Yang pertama yaitu S, sesuai kemampuan kita. Dan yang kedua U, usaha, yaitu harus dari usaha kita sendiri. Dan yang ketiga B, yaitu benar dalam memberikan persembahan kita harus memberikan dengan cara yang benar. Sebelum Bu Guru tutup firman Tuhan kita pada hari ini, Bu Guru mau kasih ayat hafalan dulu nih. Sebentar setelah ini kita akan dengarkan ya sama-sama teman-teman kita yang sudah menghafal dari ayat hafalan minggu lalu. Hari ini Bu Guru mau kasih ayat hafalan dulu, yaitu dari bacaan kita Markus 12 ayat 44. Boleh dibuka lagi Alkitabnya? Markus 12 ayat 44. Kalau sudah buka semua, sama-sama kita baca. Ayat hafalan kita untuk hari ini yaitu dari Markus 12 ayat 44. 1, 2, 3. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Wah, jadi hari ini kita sudah belajar bagaimana cara kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Bu Guru sudah tidak sabar lihat cerita minggu depan, buat lihat adik-adik sekolah minggu yang bisa hafal ayat hafalan hari ini. Oke? Nah, demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Terima kasih untuk ketenangan adik-adik sekolah minggu semua, dan sampai ketemu dalam ibadah kita minggu depan. Dadah. Selanjutnya kita akan mendengarkan teman kita yang telah menghafal ayat yang minggu lalu yang telah diberikan oleh Ibu Guru. Dipersilahkan. Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39.
Nah, saat ini kita akan, ada yang tahu ini? Ini apa? Ini apa? Tangguh persembahan. Tangguh persembahan. Karena kita akan memberi yang terbaik, persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan, sama seperti yang kita telah dengarkan tadi dari ibu siapa? Ibu Guru Ingrid. Ingrid. Kita harus berikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, yang terbaik, yang terbaik. Oke? Sambil memberikan persembahan kita angkat pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Doa persembahan. Nah, adik-adik sekolah minggu semua sudah memberikan persembahan terbaiknya. Kita mau berdoa ya, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan pada hari ini, kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan, dan saat ini Tuhan kami telah memberikan persembahan kami, Tuhan berkati persembahan kami ini Tuhan, berkati Mama dan Papa yang menjadi sumber berkat kami untuk memberikan persembahan, semoga Tuhan persembahan ini dapat kami gunakan, dapat digunakan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Lanjut ibadah kami Tuhan pada hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bangkit berdiri, kembali kita mengangkat pujian Yesus Terang Dunia. Yesus tak tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah.
lagi pada pujian Yesus terang dunia. Yesus terang dunia, dia dari surga jadi manusia. Yesus tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus aku terima di hatiku, dan ikhlas ku jadikan bercahaya. Tuhan silakan terus menyala, tetap menjadi saksi dimanapun juga. Jadikan ku terang Tuhan, silakan terus menyala, akan selalu kasih sampai ujung dunia, sampai ujung dunia, sampai ujung dunia. Semuanya lipat tangan, tutup mata, doa berkat oleh Bapak Pendeta Paulus Pabeno. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita telah bersama-sama menghampiri Tuhan, menaikkan doa kita dan mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan mengakhiri kebaktian kita ini. Karena itu, marilah kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kebaktian kami telah kami lakukan dengan baik. Saatnya kami akan mengakhiri kebaktian ini dan memohon berkat daripadamu. Anak-anakku semua, arahkan hati kamu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus, itulah kiranya turun memberkati kamu sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan mendengar pengumuman. Baik. Hah? Ada pengumuman? Pengumuman? Iya. Oh, saya lagi pengumuman. Minggu depan kita tetap ibadah sekolah minggu di jam 8:30 pagi. Jangan lupa ya, semuanya siap-siap. Kalau pagi-pagi itu siap-siap memang mandi, bangun, sarapan. Jangan lagi main-main nah, Jangan main HP. Kita sudah siapkan diri kita untuk memuji Tuhan minggu depan. Oke, demikian informasi dari kami. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.